Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang an-naib 'anil fa'il atau naibul fa'il atau pengganti fa'il. Pada video sebelumnya kita sampaikan pembahasan tentang al-fi'lul mabni lil ma'lum wal fi'lul mabni lil majhul, fi'il yang mabni ma'lum dan fi'il yang mabni majhul, dan bagaimana cara membuatnya. Nah, berkaitan dengan itu pula telah kita sampaikan juga bahwa ketika kita akan membuat naibul fa'il atau susunan naibul fa'il, dengan kata lain kita akan sandarkan fi'il kepada naibul fa'il, maka fi'il harus terlebih dahulu diubah menjadi pola yang disebut dengan al-mabni lil majhul, ya, fi'il yang mabni majhul. Yang tadi caranya sudah kita sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita akan fokus tentang bagaimana ya naibul fa'il itu sebenarnya. Nah, di sini kita kembali tampilkan pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu al-ismul marfu, isim yang marfu. Yang kedua yaitu adalah an-naib 'anil fa'il, pengganti dari fa'il, yang didefinisikan oleh para ulama ahli nahwu dengan al-ismul marfu al-musnadu ilaihi al-fi'lul mabni lil majhul. Isim yang marfu yang kepada isim marfu tersebut fi'il mabni majhul disandarkan. Jadi berarti naibul fa'il adalah isim marfu yang menjadi sandaran bagi fi'il yang mabni majhul. Sedangkan fa'il adalah isim yang marfu yang menjadi sandaran bagi fi'il yang mabni ma'lum. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita coba akan menelusuri atau mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya proses pembentukan naibul fa'il atau an-naib 'anil fa'il, pengganti dari fa'il. Kita lihat contoh di sini. Sammama al-gharbu adhanana bi afkarihim. Di sini ada fi'il madhi sammama yang artinya adalah meracuni, ya, meracuni. Siapa yang meracuni? Maka jawabannya al-gharbu, orang-orang barat atau al-gharbu barat. Nah, oleh karena itu maka kata al-gharbu ini menjadi fa'il. Saya berikan tanda fa, artinya fa'il. Artinya dia adalah isim marfu al-gharbu, tanda rafanya adalah dhammah karena termasuk isim mufrad. Dia adalah isim yang marfu di mana kata sammama atau fi'il madhi yang termasuk dalam bentuk mabni ma'lum disandarkan kepada kata al-gharbu, yang kemudian merangkai sebuah makna yang bisa kita terjemahkan barat telah meracuni. Barat telah meracuni. Siapa yang meracuni? Jawabannya barat. Apa yang dilakukan oleh barat? Jawabannya meracuni. Begitu ya. Itu yang disebut dengan fa'il. Yang kemarin sudah kita definisikan, fa'il adalah al-ismul marfu al-musnadu ilaihi al-fi'lu, yaitu adalah isim marfu yang menjadi sandaran fi'il. Yang dimaksud fi'il di sini adalah al-fi'lul mabni lil ma'lum, fi'il yang polanya adalah pola mabni ma'lum, seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, kita lanjut kemudian, adhanana sammama telah meracuni al-gharbu barat, adhanana akal kita atau hati kita, akal kita, bi afkarihim dengan pikiran atau pemikiran-pemikiran mereka. Bi afkarihim dengan pemikiran-pemikiran mereka. Artinya barat telah meracuni akal kita, pemahaman kita dengan pemikiran-pemikiran mereka. Di sini kita lihat teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, selain ada fa'il, yaitu adalah isim marfu yang menjadi sandaran bagi kata sammama, yang maknanya kata sammama disandarkan kepada al-gharab. Ya, siapa yang melakukan peracunan? Jawabannya barat. Apa yang dilakukan oleh barat? Meracuni. Itulah yang disebut dengan menyandarkan. Nah, di sini kita jumpai ada kata adhan yang posisinya sebagai objek. Sebagai objek. Apa yang diracuni? Apa yang diracuni? Maka jawabannya adalah akal kita, pikiran kita atau hati kita. Adhanana. Nah, bi afkarihim dengan pikiran mereka. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, ketika kita ingin mengungkapkan ungkapan ini, yaitu bahwa barat telah meracuni akal pikiran kita dengan pemikiran-pemikiran mereka, namun dengan cara yang mungkin lebih elegan,
Dalam arti kita tidak menyebut siapa yang meracuninya, karena kita tidak sedang membahas tentang siapa sesungguhnya pelakunya, tetapi lebih kepada kita yang menjadi korban, bahwa kita telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran. Ya, terlepas siapa yang meracuni, tetapi yang jelas kita telah diracuni. Akal kita telah diracuni. Bagaimana ketika kita ingin mengungkapkan dalam bentuk pasif seperti ini, tanpa menyebut subjek, tanpa menyebut pelaku yang sesungguhnya, maka kita akan ubah fi'il terlebih dahulu. Ya, kita akan ubah fi'il terlebih dahulu menjadi mabni ma'lum. Menjadi mabni majhul. Yang awalnya sammama, kemudian menjadi summima, sesuai dengan kaidah yang tadi ya pada video sebelumnya telah kita sampaikan, yaitu huruf awal dibaca dhammah karena dia fi'il madhi, dan huruf akhir sebelum akhir dibaca kasrah ya karena dia fi'il madhi. Maka jadi summima ya, sammama menjadi summima. Lalu kemudian karena fi'il yang mabni majhul atau yang telah diubah polanya ini disandarkan kepada naibul fa'il, penggantinya fa'il, berarti tidak lagi ada kata al-gharab. Karena itu ingin kita hilangkan. Kita menginginkan itu tidak lagi dibahas. Urusan siapa yang meracuni pemikiran kita itu urusan lain. Tetapi yang jelas bahwa kita ini sedang diracuni. Misalnya seperti itu atau sudah diracuni. Maka kita fokus kepada diri kita bahwa kita diracuni. Maka berarti kata al-gharbu ini yang saya kasih kurung ya, sementara tidak kita sebut. Kita tutupi. Gini misalnya, jadi summima. Nah, ketika kita tutupi kata al-gharab, maka langsung kita baca summima. Yang awalnya di sini dibaca adhanana. Kita lihat sekarang posisi kata adhanana berpindah pada posisinya al-gharab. Ya, berpindah pada posisinya al-gharab. Yang awalnya dia jatuh setelah kata al-gharab, namun kata al-gharab ini sudah kita hilangkan, kita tutupi, maka berarti posisi kata adhanana pindah pada posisi al-gharab. Ini disebut dengan naib anil fa'il, pengganti dari fa'il. Fa'ilnya dihilangkan, ya fa'ilnya dihilangkan, ditutupi. Kemudian objeknya, ya kata adhanana ini ditarik ke depan, menggantikan posisi kata al-gharab. Nah, ketika kita buka jadinya adalah yang bawah ini. Summima adhanuna bi afkarihim. Telah diracuni adhanuna, pemikiran-pemikiran kita, akal kita, adhanuna, akal kita bi afkarihim, dengan pemikiran-pemikiran barat. Nah, ketika kita katakan bahwa akal kita telah diracuni dengan pemikiran barat, maka ada kemungkinan yang meracuni itu adalah anak negeri kita sendiri. Ada pula yang memang melakukan secara khusus adalah orang-orang barat. Ada kalanya orang lain yang memang diperankan atau dipekerjakan oleh barat untuk meracuni akal kita. Nah, itu tidak menjadi pembahasan dalam ungkapan summima adhanuna bi afkarihim. Yang menjadi pembahasan dalam ungkapan summima adhanuna bi afkarihim adalah bahwa akal kita telah diracuni. Itulah fungsinya naibul fa'il. Fungsinya naibul fa'il atau pengganti fa'il, yaitu salah satunya adalah menyembunyikan siapa subjek pelakunya, siapa subjek atau pelakunya dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dari proses ini kita melihat bahwa yang pertama adalah proses perubahan pola fi'il yang awalnya sammama kemudian menjadi summima. Kita ubah polanya. Kemudian yang kedua adalah penarikan yang awalnya sebagai objek, kita tarik pada posisinya subjek yang telah sebelumnya kita tutupi atau kita buang. Jadi setelah kata al-gharab ini kita tutupi, maka otomatis adhanana ditarik ke bagiannya al-gharab. Inilah yang kemudian disebut dengan filosofinya naibul fa'il, pengganti fa'il. Maka setelah proses itu terjadi, jadinya seperti ini. Summima, di sini kita pindah summima, kemudian di sini sudah enggak ada kata al-gharab. Adhanana sudah ada di sini, lalu kita pindah di sini. Adhanuna sudah tidak lagi dibaca adhanana yang awalnya mansub, tapi sekarang kita baca adhanuna, dibaca dhammah
dengan dibaca rafa dengan alamat dhammah karena termasuk jamak taksir dari kata dhihnun yang artinya akal, dijamakkan adhan yang artinya adalah akal-akal kita ya. Adhanuna. Dibaca adhanuna dhammah, tidak lagi dibaca adhanana. Kenapa? Karena sudah menjadi naibul fa'il, dan naibul fa'il adalah termasuk al-ismul marfu', isim yang di i'rabi rafa. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diserap ya apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendalaminya melalui contoh ya, melalui contoh yang lebih kompleks. Contoh yang lebih kompleks yang disampaikan oleh di dalam kitab ya, disampaikan dalam kitab Nizamul Islam. Kita sekarang akan coba baca secara pelan-pelan ya, perlahan. Dan contoh ini sudah pernah kita kemukakan juga ya. Wadzalika ya, kenapa bisa muncul yang disebut dengan faham qaumiyah atau wataniyah, patriotisme atau nasionalisme, dikatakan oleh Syekh An-Nabhani, wadzalika, hal yang demikian itu, annal insana, sesungguhnya manusia, tata'assalu fihi gharizatul baqa. Mengakar fihi di dalam diri manusia, gharizatul baqa'i, naluri mempertahankan diri ya, survival instinct. Nah, kata gharizatul baqa di sini kemarin kita sampaikan bahwa kata gharizatul baqa ini marfu menjadi apa posisinya? Jawabannya adalah menjadi fa'il, karena kata tata'assalu yang artinya mengakar itu disandarkan kepada kata gharizah. Tata'assal, mengakar. Apa yang mengakar? Jawabannya gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Baik, itu bukan bahasan kita. Kita lanjutkan. Fayujadu, maka ditemukanlah atau dijumpailah indahu, pada manusia, hubbus siyadati. Apa yang dijumpai? Hubbus siyadati, kecintaan untuk berkuasa. Kecintaan untuk berkuasa. Hubbus siyadah, cinta berkuasa atau keinginan untuk berkuasa. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, kita lihat sekarang kata fayujadu indahu hubbus siyadah. Fayujadu indahu hubbus siyadah. Ini ya. Fayujadu indahu hubbus siyadah. Kita lihat, kalau kita bertanya siapa yang menciptakan adanya rasa keinginan, rasa atau keinginan untuk berkuasa, maka di sini tidak ada jawaban. Siapa yang menciptakan ada rasa atau keinginan untuk berkuasa? Maka di dalam ungkapan fayujadu indahu hubbus siyadah tidak kita jumpai. Nah, di sini kemudian disebut dengan mabni 'alal majhul, di mana fi'il itu dibangun ya, mengungkapkan tentang sebuah pelaku yang tidak disebutkan. Nah, ketika kemudian kita telusuri fayujadu indahu hubbus siyadah, di mana di sini ada isim yang marfu fayujadu, maka ditemukan indahu pada sisi manusia, apa yang ditemukan? Hubbus siyadati, kecintaan atau keinginan untuk berkuasa. Di sini kata hubbu posisinya menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, yaitu adalah isim yang di i'rab rafa dan di mana dia menjadi sandaran bagi fi'il yang dimabnikan majhul. Fi'il yang dimabnikan majhul. Nah, ketika kita pelajari lebih jauh asal kata atau asal susunan ya, asal kalimat atau asal susunan kata fayujadu indahu hubbus siyadah adalah fayujidullahu indahu hubbas siyadati. Fayujidu, karena di dalam diri manusia itu ada mengakar gharizatul baqa, maka fayujidu, maka mewujudkan. Siapa yang mewujudkan? Allahu, Allah tentunya. Mewujudkan indahu pada sisi manusia. Mewujudkan apa? Hubbas siyadati. Nah, di sini kita lihat di sini mansub menjadi maf'ul bih ya. Menjadi maf'ul bih. Hubbas siyadati. Allah menciptakan pada diri manusia hubbas siyadati, suka pada kekuasaan. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, ketika kata fayujidullahu indahu hubbas siyadah kita ingin ubah menjadi kalimat pasif yang kemudian kita terjemahkan lalu ditemukan atau dijumpai pada diri manusia cinta kekuasaan, maka berarti kata Allah fa'ilnya ini ya kita hilangkan.
Lalu ya pertama kali kita ubah fiilnya terlebih dahulu. Kita ubah fiilnya, mohon maaf. Kita ubah fiilnya di sini. Kaidahnya kita katakan bahwa kalau fiil mudhari maka huruf awal dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Maka jadi fayu jadu, bukan fayu jidu lagi ya. Awalnya fayu jidu ya. Awalnya fayu jidu, kemudian kita jadi fayu jadu. Kita ubah menjadi fayu jadu. Lalu kata Allah ya, ini kita hilangkan. Kata Allah kita hilangkan. Sehingga berarti jadinya adalah fayujadu indahu. Fayujadu indahu, karena kata Allah sudah kita hapus. Fayujadu indahu. Nah, kemudian kata hubbus siyadah, hubbas siyadah kita tarik pada posisinya kata Allah ya. Kata Allah kita tutupi, kemudian kata hubbas siyadah kita tarik pada posisinya ya. Kita tarik pada posisinya kata Allah, sehingga berarti bunyinya fayujadu indahu hubbas siyadah. Nah, sekarang di sini ada masalah, yaitu adalah hubba masih dibaca nasab, maka harus segera kita ubah menjadi marfu ya. Menjadi marfu, menjadi hubbu, karena sudah menjadi naibul fa'il, hubbus siyadah. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, ini contoh ya yang pertama. Fayujadu indahu hubbus siyadah, asalnya adalah fayujidullahu indahu hubbas siyadah. Fiilnya diubah menjadi fayujadu, lalu kata Allah dihilangkan, kemudian posisi hubba digeser ke posisi Allah ya, posisi lafaz Allah. Kemudian yang awalnya dibaca nasab, kemudian dibaca rafa karena menjadi naibul fa'il, sehingga jadinya fayujadu indahu hubbus siyadah. Tidak lagi berbicara siapa yang mewujudkan rasa cinta untuk berkuasa, tidak lagi membahas itu, tetapi membahas pada objek yang lebih spesifik, yaitu manusia. Di dalam dirinya dijumpai ada yang namanya hubbus siyadah, cinta terhadap kekuasaan. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, contoh yang kedua di dalam kitab Nizamul Islam juga dikatakan wa minar rawabitil fasidati allati qad yutawahhamu wujuduha rabitatan bainan nasi ar-rabitatul maslahiyatu. Wa minar rawabitil fasidah, di antara ikatan-ikatan al-fasidat yang rusak, allati qad yutawahhamu wujuduha, yang qad yutawahhamu kadang-kadang diasumsikan, disalah duga atau diasumsikan, wujuduha adanya, diasumsikan adanya, rabitatan sebagai ikatan bainan nasi di antara manusia adalah ar-rabitatul maslahiyatu, ikatan kemaslahatan. Di antara ikatan yang rusak di antara manusia, di tengah-tengah kehidupan manusia, yang dikira itu sebagai ikatan yang baik, bisa mengikat manusia, tapi sebenarnya adalah ikatan yang rusak, adalah ikatan kepentingan. Nah, bukan itu pembahasan kita, tetapi kita lihat di sini ada kata yutawahamu wujuduha, diasumsikan adanya. Siapa yang mengasumsikan? Berarti bukan, di sini tidak disebutkan pelakunya, tidak disebutkan fa'ilnya. Berarti di sini ya ada isim yang marfu, yaitu kata wujud marfu oleh kata yutawahamu, dan kita lihat kata yutawahamu adalah fiil yang dimabnikan majhul. Ya, dimabnikan majhul karena huruf awal dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca fathah karena fiil mudhari dibaca yutawahamu. Kemudian kata wujuduha ya sebagai isim marfu yang menjadi sandaran bagi kata yutawahamu, sehingga diartikan diasumsikan wujuduha, adanya ikatan tersebut. Nah, sehingga ketika kita mencari siapa yang mengasumsikan, tidak disebutkan. Nah, ketika kita ingin menelusuri lebih jauh, maka sebenarnya aslinya adalah seperti ini. Qad yatawahhamul insanu wujudaha, ya. Wa minar rabitil fasidatil lati qad yatawahhamul insanu wujudaha rabitatan bainan nas, rabitatul maslahiyah. Berarti aslinya allati qad yatawahhamu wujuduha adalah allati qad yatawahhamul insanu wujudaha, yang kadang-kadang manusia mengasumsikan wujudaha, adanya. Jadi sehingga kata al-insanu adalah sebagai fa'il atau sebagai ya fa'il, yakni isim yang menjadi sandaran bagi fi'il yang mabni ma'lum. Ya, sehingga kita tahu siapa pelakunya
atau siapa yang mengasumsikan? Jawabannya adalah manusia. Ya. Nah, setelah kemudian kita ingin mengatakan bahwa diasumsikan adanya tanpa melibatkan, tanpa membicarakan siapa yang mengasumsikan, itu tidak penting. Tapi yang jelas sedang diasumsikan atau sudah diasumsikan, maka kita fokus menjadikan ini kalimat yang disebut dengan kalimat pasif. Bagaimana caranya? Kita ubah, ya. Kita ubah, yaitu fiilnya kita jadikan mabni majhul, yu. Awalnya ya, jadi yu tawahamu, ya. Awalnya adalah ya tawahamu, kemudian menjadi yu tawahamu. Huruf depan dibaca dhammah, huruf sebelah akhir sudah dibaca fathah sejak awal, tidak perlu kita rubah. Jadi yu tawahamu. Nah, awalnya ada kata al-insan yang posisinya marfu, lalu kita ini silang saja, artinya kita anggap tidak ada, maka posisi kata wujud ini kita geser pada kata al-insan. Sehingga yang awalnya adalah wujudaha, ya, mansub karena sudah menempati posisinya al-insan yang awalnya adalah marfu karena menjadi fa'il, maka sekarang kita ubah kata wujudaha menjadi wujuduha, ya, marfu dengan alamat dhammah karena termasuk isim mufrad, sehingga kemudian susunannya menjadi qad yutawahamu wujuduha. Teman-teman sekalian yang dirahmati rahimakumullah, begitulah kurang lebih pembahasan tentang hakikat dari naibul fa'il. Ini kita belum membahas tentang rincian-rincian tentang beberapa model naibul fa'il, tetapi pada prinsipnya filosofi tentang naibul fa'il telah kita sampaikan, seperti apa cara pembentukannya dan seperti apa kita bisa mengidentifikasi tentang naibul fa'il. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.